Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada dan peserta diskusi pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kenapa kita perlu mendiskusikan tentang kebijakan moneter? Karena dalam teori ekonomi makro, kebijakan moneter itu adalah sangat berperan untuk mengatur perekonomian nasional. Karena instrumen kebijakan moneter ini nanti akan mengatur beredarnya uang, yang mengatur tentang keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang. Sehingga harga stabil dan ekonomi bertumbuh dengan baik. Maka karena itu kita perlu untuk mengenal dulu tentang ekonomi yang berkenaan dengan kebijakan moneter. Supaya kita tahu bagaimana pemerintah yang hal ini itu bank sentral melakukan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kebijakan moneter. Nah, yang pertama yang harus kita kenal, apa sih kebijakan moneter itu? Kita harus paham apa kebijakan moneter itu. Maka kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, dalam mengedarkan uang, kemudian yang mengatur jumlah uang yang beredar. Supaya apa? Supaya perekonomian itu berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik, sehingga kesejahteraan di masyarakat itu berjalan dengan baik. Itu kebijakan-kebijakan moneter, sehingga pemerintah itu akan memiliki kebijakan berapa triliun harus dicetak pada tahun 2020. Kemudian berapa triliun yang harus beredar di masyarakat. Itu supaya apa? Supaya kebutuhan uang itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan perekonomian. Karena ketika uang terlalu banyak beredar, maka terjadi inflasi. Maka barang-barang itu akan mahal. Sebaliknya, ketika uang itu sedikit, maka akan terjadi deflasi. Maka barang-barang itu akan menjadi murah. Maka karena itu perlu kebijakan-kebijakan moneter supaya apa? Supaya harga barang itu seimbang, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kalau ini yang terjadi, maka akan terjadi nanti akan terbuka lapangan-lapangan kerja, sehingga ketika lapangan kerja terbuka, maka berarti pendapatan masyarakat meningkat, maka daya beli masyarakat akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan bagus. Itu yang disebut namanya kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, kemudian kita itu akan melihat dulu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan ada dua. Ada kebijakan ekspansif, yang kedua ada kebijakan kontraktif. Jadi kebijakan moneter itu ada dua, ada ekspansif, ada kontraktif. Nah, kita mengenal apa sih kebijakan moneter ekspansif itu? Nah, tadi kan kita tahu bahwa kebijakan ada dua, ada ekspansif, ada kontraktif. Nah, supaya kita lebih jelas apa kebijakan moneter ekspansif. Apa? Yaitu apa? Merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi pemerintah itu melakukan langkah-langkah supaya uang itu lebih banyak beredar di masyarakat. Apa tujuannya? Untuk mengatasi pengangguran, untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Artinya apa? Pemerintah mendorong supaya uang lebih banyak beredar di masyarakat dengan misalnya menurunkan suku bunga atau dengan cara membeli itu surat-surat berharga, sehingga nanti pengusaha-pengusaha akan membuka perusahaan-perusahaan, akan buka usaha-usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada, apa akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Ketika banyak tenaga kerja, maka akan mengurangi pengangguran. Ketika tenaga kerja banyak, maka berarti peningkatan masyarakat pendapatannya akan meningkat. Ketika pendapatan meningkat, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Ketika masyarakat bekerja ekonomi akan berjalan baik. Jadi kebijakan moneter ekspansif itu bagaimana pemerintah itu melakukan langkah-langkah strategis supaya uang itu lebih banyak beredar di masyarakat dengan harapan pelaku bisnis itu mau mengembangkan usahanya dengan mengembangkan perusahaan yang ada atau menambah perusahaan-perusahaan baru. Atau entrepreneur yang baru, pengusaha-pengusaha baru melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan usaha dengan adanya dana yang mudah. Kemudian yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif. Apa kebijakan ekonomi kontraktif itu adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika uang di masyarakat terlalu banyak beredar, melebihi dari kebutuhan untuk transaksi, maka terjadi nanti itu inflasi. Karena banyak orang yang megang uang, maka orang itu akan mudah beli sesuatu, maka akhirnya barang-barang itu akan terjadi inflasi. Nah, supaya mengurangi inflasi, maka ada kebijakan moneter kontraktif. Uang supaya lebih sedikit beredar di masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, pemerintah itu dengan cara apa? Dengan menjual sertifikat pada masyarakat supaya uang itu masuk ke bank. Atau nanti suku bunga dinaikkan supaya mereka mau menabung atau mau beli obligasi dan sebagainya sehingga lebih sedikit beredar di masyarakat. Atau yang lebih disebut namanya itu dengan kebijakan uang ketat. Nah, itu jadi kebijakan moneter itu ada dua jenis, ada ekspansif, yaitu langkah-langkah strategis supaya uang lebih banyak beredar, dan juga kebijakan kontraktif bagaimana uang itu lebih sedikit beredar di masyarakat. Nah, kemudian berikutnya kita melihat apa tujuan kebijakan moneter itu. Kenapa harus melakukan ada kebijakan moneter? Kita pahami. Maka yang pertama itu mengedarkan mata uang sebagai pertukaran dalam perekonomian, sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Jadi yang pertama itu untuk mengedarkan uang. Jadi uang supaya lebih banyak beredar. Kenapa? Karena uang itu sebagai alat tukar, sebagai alat jual beli dalam perekonomian nasional. Ketika orang itu mau melakukan ekonomi, mau beli tidak ada uang, tidak terjadi. Yang mau jual nggak laku karena nggak ada orang yang punya uang. Maka karena itu kebijakan moneter itu diperlukan untuk apa? Untuk agar uang itu beredar di masyarakat, di mana uang itu sebagai alat tukar, sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan harga. Jadi ketika uang itu beredar terlalu banyak, maka pemerintah akan melakukan kontraktif. Bagaimana uang itu ditarik ke bank sentral. Tapi ketika uang terlalu sedikit, maka melakukan ekspansif. Bagaimana uang itu beredar di masyarakat. Maka disitulah. Jadi kalau barang-barang itu terlalu murah, barang terlalu murah, nah berarti pemerintah harus melakukan ekspansif. Uang harus lebih banyak beredar. Tapi kalau terjadi inflasi, barang-barang itu menjadi mahal, maka melakukan kontraktif. Itu untuk menstabilkan harga. Nah, yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi supaya ekonomi berjalan dengan baik. Karena kalau kalau terjadi itu uang terlalu banyak beredar di masyarakat, barang terlalu murah, terlalu mahal terjadi inflasi, maka juga ekonomi jadi rusak, tidak stabil. Atau terjadi barang-barang itu terlalu murah,
maka akhirnya apa? Orang tidak mau memproduksi. Kalau terlalu mahal orang tidak mau beli, kalau terlalu murah orang tidak mau memproduksi, maka ekonomi akan terganggu. Maka pemerintah itu ketika barang-barang ini terlalu murah, maka melakukan apa? Melakukan ekspansi supaya uang banyak beredar. Tapi kalau barang-barang terlalu mahal terjadi inflasi, maka lakukan apa? Kontraktif. Bagaimana uang dikurangi beredar di masyarakat sehingga ekonomi itu berjalan dengan stabil. Kemudian yang keempat itu meningkatkan keseimbangan kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja. Kenapa? Karena ketika pemerintah melakukan kebijakan misalnya itu ekspansif yang mendorong nanti pelaku-pelaku ekonomi buka usaha-usaha baru, buka lapangan kerja baru, maka berarti akan lebih meningkatkan kesempatan kerja kepada orang-orang yang masuk pada angkatan kerja. Itu maka meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian berikutnya memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Maka otomatis ketika ekonomi berjalan dengan baik, maka berarti perdagangan dengan baik, maka berarti neraca ekonomi akan berjalan dengan bagus, dengan baik. Dan itu akan berjalan akan meningkat neraca perdagangan di masyarakat. Kemudian yang keenam itu distribusi likuiditas yang optimal. Artinya uang itu sampai kepada masyarakat secara optimal. Karena pemerintah akan berpikir bagaimana cara mencetak uang, bagaimana uang itu beredar di masyarakat, baik itu dengan menggunakan ekspansif atau menggunakan kontraktif. Itu akan berjalan dengan bagus. Yang berikutnya mempertahankan keseimbangan antara S dan LM. Itu menjaga keseimbangan antara S, pasar barang, investasi dan saving, dan LM, liquid money, antara uang. Ini seimbang, tak terlalu banyak barang, tidak terlalu banyak uang. Karena kalau terlalu banyak barang, maka akan terjadi deflasi, tapi kalau terlalu banyak terjadi inflasi. Maka akan menjaga keseimbangan antara S dan LM. Yang berikutnya itu pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan pendapatan. Maka dengan kebijakan moneter ini bagaimana pertumbuhan ekonomi berjalan dengan bagus dan berjalan dengan baik, dan pemerataan pendapatan itu pada masyarakat berjalan dengan baik. Maka karena itu tujuan kebijakan moneter itu yang pertama itu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. 6, memperbaiki neraca perdagangan. 7, distribusi likuiditas yang optimal. 8, mempertahankan keseimbangan antar SDM. Kemudian 9, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian kita akan bahas tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu akan menggerakkan uang dengan pasar terbuka. Contohnya, dengan cara pemerintah itu membeli obligasi yang ada di masyarakat. Supaya apa? Supaya uang itu beredar di masyarakat. Atau dengan berikan pinjaman pada masyarakat, pada pedagang, pada petani, dan sebagainya. Itu namanya operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua itu kebijakan diskonto. Itu yang dilakukan tidak boleh tidak oleh pemerintah. Kemudian berikutnya kebijakan cadangan kas. Jadi pemerintah itu akan berikan kebijakan kalau umpamanya uang itu terlalu sedikit, maka pemerintah itu akan mengurangi cadangan. Kalau uang itu terlalu sedikit yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan mengurangi cadangan supaya uang itu lebih banyak beredar di masyarakat. Sebaliknya, kalau terlalu banyak uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan berikan kebijakan meningkatkan cadangan kas supaya lebih tinggi. Supaya nanti apa? Berarti lebih banyak yang ada di bank sentral dan lebih sedikit yang beredar di masyarakat. Kemudian yang keempat itu kebijakan kredit ketat. Jadi ketika terjadi uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan melakukan kebijakan kredit ketat atau disebut namanya kontraktif. Bagaimana pemerintah itu
bisa uang lebih sedikit. Contohnya pemerintah akan membeli sesuatu berharga yang dimiliki masyarakat, atau pemerintah akan menaikkan suku bunga, atau kalau dalam Islam akan menaikkan nisbahnya supaya masyarakat mau nyimpan di bank, dan kemudian bank akan menyerahkan kepada bank sentral. Kemudian yang kelima itu kebijakan dorongan moral. Dorongan apa? Mendorong pada masyarakat ini melihat kalau uang terlalu banyak beredar, maka mendorong masyarakat supaya banyak menyimpan uangnya di bank dan mereka itu mengurangi berbelanja. Tapi kalau ternyata uang terlalu sedikit beredar, maka mendorong nanti itu kepada pelaku-pelaku ekonomi supaya dia mau ngambil uang di bank. Dan juga bank itu akan mendorong untuk menurunkan suku bunga supaya lebih banyak uang yang beredar. Kemudian berikutnya yang ke-6 yaitu menyesuaikan tingkat suku bunga. Kita ngelihat, jadi kalau apakah bunga ini terlalu rendah sehingga terlalu banyak uang yang beredar, maka itu akan dinaikkan suku bunga. Atau terlalu tinggi sehingga uang yang beredar terlalu sedikit, maka diturunkan. Maka suku bunga itu akan disiapkan. Ya, disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi instrumen kebijakan moneter itu ada 6. Yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, kemudian yang keempat kebijakan kredit ketat, kemudian yang kelima kebijakan dorongan moral, kemudian yang keenam penyesuaian tingkat suku bunga. Kemudian kita akan masuk kepada tentang kebijakan moneter menurut ekonomi Islam. Nah, kita melihat beberapa madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, ada 2 madhab. Ada pertama madhab iqtisaduna, yang kedua madhab mainstream. Madhab iqtisaduna adalah madhab yang dikembangkan oleh Muhammad Bakir Al-Sardar. Punya buku dulu namanya iqtisaduna. Kemudian madhab mainstream ini, ya ini yang dikembangkan oleh ekonomi-ekonomi yang lain seperti Umar Chapra, Abdul Mannan misalnya, kemudian Yusuf Qaradawi, dan sebagian besar yang diikuti di Indonesia misalnya ini dikembangkan oleh Muhammad M. Aki dan tokoh-tokoh lainnya, Safi Antonio dan tokoh-tokoh yang lain itu adalah madhab mainstream yang diikuti. Maka di dalam madhab iqtisaduna itu, jadi dia menyatakan bahwa tidak ada kebijakan moneter. Karena dalam iqtisaduna itu bahwa namanya ekonomi itu ada bentuk tersendiri dalam Islam itu. Maka tidak ada kebijakan moneter. Jadi katanya apa? Katanya tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alat untuk yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap tawaran akan uang melalui diskresioner. Itu sudah tidak perlu untuk melakukan kebijakan-kebijakan moneter di dalam teori ekonomi iqtisaduna. Nah, tetapi dalam mazhab yang kedua, mainstream itu, dia menyatakan bahwa kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi menurut mainstream ini hampir sama dengan kebijakan-kebijakan ekonomi konvensional. Bagaimana pemerintah itu melakukan langkah-langkah strategis, bagaimana uang pertama itu beredar di masyarakat dengan baik. Yang kedua, uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Maka kalau terlalu banyak beredar yang membuat inflasi, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah sedikit supaya uang yang beredar itu sedikit.
Sebaliknya, kalau uang itu terlalu sedikit, maka pemerintah langkah-langkah strategis supaya uang itu lebih banyak beredar. Artinya ketika uang terlalu banyak yang beredar, maka mereka lakukan langkah-langkah namanya kontraktif. Langkah-langkah untuk mengurangi uang beredar di masyarakat. Tetapi kalau terlalu sedikit uang beredar di masyarakat, maka mereka melakukan ekspansif, melakukan langkah supaya uang lebih banyak beredar. Maka karena itu, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama itu nisbatul ikhtiyati. Apa nisbatul ikhtiyati itu? Pemerintah itu akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan yang ada di bank sentral. Kalau ternyata uang terlalu banyak yang beredar di masyarakat, maka pemerintah harus banyak menarik uang beredar di masyarakat, maka nanti persentase yang di bank sentral dinaikkan, misalnya dari 5% menjadi 10%, dari 10% menjadi 16%. Tapi sebaliknya, kalau ternyata uang terlalu sedikit yang beredar di masyarakat, maka pemerintah itu uang cadangan yang ada di pemerintah tuh di bank sentral diturunkan. Misalnya dari 20 turun menjadi 15, 15 turun menjadi 10, supaya uang lebih banyak beredar. Itu yang pertama. Yang kedua namanya ikna al-ma'nawi atau ikna'ul ma'nawi. Bagaimana melakukan dorongan moral, mendorong kepada masyarakat pelaku ekonomi itu melakukan uang dengan bagus. Jadi kepada bank-bank umum mendorong, kalau ternyata itu uang beredar lebih sedikit, maka pemerintah mendorong masyarakat pelaku ekonomi itu supaya banyak, dia itu menurunkan suku bunga nisbah, pemerintah bank itu mengurangi nisbahnya dan lebih banyak kepada pelaku ekonomi, sehingga apa yang terjadi, maka uang itu lebih banyak beredar. Atau sebaliknya, ketika itu uang terlalu banyak beredar, maka akan mendorong kepada perbankan supaya dia itu mempertinggi nisbahnya yang dimiliki oleh penabung gitu. Itu namanya. Kemudian yang berikutnya itu yang ketiga, nisbatul iqrad. Bagaimana kita itu memberikan qardul hasan, uang bebas bagi hasil, maka itu makin dipertinggi. Jadi artinya apa? Ketika itu uang terlalu sedikit beredar di masyarakat, maka pemerintah melakukan namanya itu ekspansif dengan berikan pinjaman tanpa ada nisbahnya, tanpa ada keuntungan. Itu yang terjadi. Yang ketiga itu ya ada tuh sanadat. Bagaimana pemerintah itu pemerintah itu melakukan kita itu akan melakukan itu, pemerintah itu akan bagaimana dia itu ketika uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka disebut namanya ada tuh sanadat. Pemerintah itu membeli surat-surat berharga supaya uang itu lebih sedikit beredar. Kemudian yang kelima yaitu as-sukuk al-islamiyah. Ya, ini sama dengan Islamic sukuk, sama dengan yang keenam. Apa pemerintahnya? Pemerintah itu membeli menjual surat-surat berharga kepada pemerintah, mengembangkan obligasi kepada masyarakat yang sesuai dengan Islam, yang menggunakan akad Islam, akad ijarah atau akad mudharabah atau akad murabah. Jadi ketika pemerintah menginginkan supaya lebih sedikit uang yang beredar, ketika uang itu ingin lebih sedikit beredar di masyarakat, maka pemerintah itu bagaimana? Pemerintah itu mengurangin uang yang beredar di masyarakat gitu ya. Itu dengan harapan begitu. Nah, jadi kita tuh akan melakukan yang namanya itu as-sukuk al-islamiyah. Jadi pemerintah ini akan
mentransaksikan atau bank sentral tentang obligasi syariah. Apa suku al-Islamiyah itu? Ya ini kita obligasi yang sesuai dengan akad-akad sesuai dengan syariat. Misalnya dengan menggunakan ijarah, akad murabahah atau akad mudharabah dan lain sebagainya. Nah, ketika pemerintah itu menginginkan supaya uang lebih sedikit beredar di masyarakat, maka pemerintah beli suatu berharga yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau milik perbankan. Sebaliknya, kalau pemerintah itu kalau ingin pemerintah itu ingin lebih banyak beredar uang di masyarakat, maka pemerintah itu maka itu pemerintah itu membeli surat berharga. Ya. Tapi kalau ingin sedikit uang yang beredar, maka pemerintah itu menjual surat berharga sehingga uang itu akan masuk ke bank. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya ismar al-hukumi. Jadi yang keenam hukumi. Apa ismar al-hukumi itu? Di mana pemerintah itu menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi secara umum. Kemudian ada tuh tasdik. Ya kita akan mengembangkan sertifikat tadi, menjual surat berharga atau beli surat berharga. Jadi instrumen kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam itu yang pertama adalah nisbatul ikhtiyati, yang kedua iqnaul ma'nawi, yang ketiga nisbatul iqrad, kemudian yang keempat adatus sanadat, yang kelima as-sukuk al-islamiyah, yang keenam al-isma al-hukumi, yang ketujuh adatus tasydid. Nah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang kebijakan moneter dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, setelah kita memahami secara utuh tentang ekonomi moneter, maka insya Allah kita akan memahami secara rinci tentang ekonomi atau kebijakan moneter dan bagaimana ekonomi Islam itu membuat kebijakan-kebijakan tentang ekonomi moneter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.